Selamat datang lagi. Kali ini kita berada di episode ke-16 dalam menamatkan penalaran matematika SNBT atau UTBK. Di episode kali ini kita akan membahas tentang soal tenda dan juga nanti ada susunan kursi. Dan percayalah saya, episode kali ini tuh cuma satu soal yang kayaknya agak susah. Dan semoga sih nggak susah-susah banget juga. Sisanya semoga gampang lah. Oke, saya akan langsung bacakan saja soalnya. Tenda tamu undangan dibuat dalam rangka atap berbentuk prisma segitiga. Rangka bagian alas prisma dibuat dari 170 buah batang besi dengan masing-masing panjang itu katanya 0,8 meter. Jadi alas tenda itu yang ini ya, yang alas atapnya itu yang saya beri garis merah. Itu katanya nanti disusun oleh 170 buah batang besi yang masing-masing 0,8 meter. Nanti juga ini di sebelah kanan ada gambar susunan kursi yang kita akan hitung. Satu kursinya itu 0,3 kali 0,3 dan jarak antar kursinya 0,25. Untuk nomor pertama, kita disuruh menentukan mungkin tidak mungkinnya pernyataan atau ukuran alas pada tabel. Jadi untuk nomor pertama, menurut saya sih cukup singkat ya. Cuman ada dua patokan yang bisa kita gunakan untuk menentukan apakah ukuran tersebut mungkin atau tidak. Dan sebenarnya menggunakan salah satu aja sih udah cukup untuk soal ini. Saya nggak tahu, mungkin ada soal lain yang jadinya harus pakai dua-duanya, tapi saya akan pakai dua-duanya aja. Oke, jadi patokan yang pertama itu kan tadi katanya ada 170 buah batang besi yang satu batang besinya itu 0,8 meter. Artinya ya sudah pasti ya kan, keliling dari si alas atap tendanya ini itu nanti akan 170 dikali 0,8 ya kan? Dan ini kalau kita kali nanti kita dapat 136 meter. Berarti nanti ini akan jadi salah satu patokan kita. Apakah ukuran alas yang ada di tabel, panjang dan lebarnya ini, apakah mereka akan kalau kita cari kelilingnya apakah akan sama dengan 136 atau tidak. Itu patokan pertama. Patokan kedua adalah jika masing-masing dibagi panjang dan lebarnya oleh 0,8 ya, oleh panjang masing-masing batang besi, apakah nanti hasilnya bulat atau tidak. Kalau nggak bulat berarti dia tidak mungkin. Dua syarat itu aja, dan sebenarnya sih di soal ini cukup pakai salah satu. Tapi ya, saya jaga-jaga aja. Untuk pernyataan pertama contohnya, ini kan 20 dikali 48 ya. Nah, 20 kali 48 seperti yang saya bilang tadi, ini masing-masing kita bagi sama 0,8. Oke. Apakah dia bulat atau enggak? Nah, 20 bagi 0,8 itu kan 25 ya. Dan 48 bagi 0,8 itu adalah 60. Hasilnya bulat. Jadi untuk syarat pertama ini udah mungkin. Tapi kita jaga-jaga, kalau misalkan kita hitung 20 sama 48, ini kan berarti kalau kelilingnya itu kan 2P tambah L, ya kan, 2 kali P tambah L. Ini kalau kita hitung, hasilnya itu akan sama dengan 136. Jadi dua patokan tersebut sudah memenuhi ya, berarti mungkin. Oke, untuk yang nomor 2, ini ada 32 sama 36. Jadi 32 pastinya kita bagi sama 0,8 juga. Dan si 36 kita bagi sama 0,8. Nah, 32 sama 36 ini kalau dibagi 0,8 itu dapat 40 sama 45. Dan kalau mereka dihitung kelilingnya, itu mereka nanti akan jadi 2 kali 32 tambah 36. Mereka juga akan hasilnya sama dengan 136. Oke? Jadi untuk pernyataan 2 juga memenuhi atau mungkin. Nah, untuk pernyataan 3 atau ukuran ketiga itu ada 40 sama 38. Berarti pertama-tama kita bagi 0,8 pastinya ya kan. 38 per 0,8. Nah, si 40 sih bisa kita bagi sama 0,8, hasilnya sih bulat. Tapi si 38 ini nggak bisa. Si 38 ini nanti akan koma hasilnya. Jadi untuk syarat pertama aja dia sudah tidak memenuhi. Dan kalau misalkan kita hitung 40 sama 38 kelilingnya itu nanti dia tidak sama dengan 136. Saya lupa berapa hasilnya dan saya malas ngitung lagi. Tapi pokoknya berarti dia tidak mungkin ya. Atau saya silang aja sini mungkin. Tidak mungkin untuk pernyataan 3. Berarti mungkin, tidak mungkin. Itu jawabannya yang B. Semoga cukup mudah. Kita langsung ke nomor berikutnya. Jika perbandingan panjang dan lebar tenda adalah 9:8. Nah, A itu berapa? Nah, di sini kan kita nggak tahu ya, A itu yang ini. Nanti dia itu panjang atau lebar kita nggak tahu. Ya, jadi kan kalau misalkan dibuat ke dimensi 3, nanti dia ada lebarnya juga ya, atau ada panjangnya, kita nggak pernah tahu.
Nah, jadi caranya untuk menentukan nilai A di tipe-tipe soal seperti ini, kita lihat aja perbandingannya. Karena kita nggak tahu A itu panjang atau lebar, kita coba tes aja. Misalkan A itu panjangnya, ya kan? Berarti ini tuh panjang per lebar. Nah, si A ini harus jadi kelipatan 9 dan lebarnya harus kelipatan 8. Sama berlaku juga kalau misalkan si A itu adalah lebarnya, ya kan? Berarti ini panjang per A. Nah, A itu harus kelipatan 8 dan nanti panjangnya harus kelipatan 9. Jadi, untuk nomor yang kedua, kita cari aja pilihan yang A-nya itu antara kelipatan 9 atau bisa juga dia kelipatan 8. Dan satu-satunya angka itu adalah 32, ya. Ini satu-satunya angka yang merupakan kelipatan 8. Nggak ada kelipatan 9-nya ya di pilihan. Jadi begitu. Kita nggak tahu kan A itu panjang atau lebar, kita coba aja. Dan ini kebetulan jawabannya adalah 32. Cukup mudah sejauh ini, kita akan lanjut ke nomor ketiga. Nah, ini yang baru cukup menantang. Katanya jika selisih panjang dan lebar tenda 4 meter, jumlah kursi yang dapat disusun berapa? Nah, ini kalau 4 meter, kita mungkin nanya-nanya. Selisih panjang dan lebar 4 meter itu berarti panjang dan lebarnya berapa? Kita nggak usah terlalu, kita nggak usah terlalu pusing mikirinnya, karena sebenarnya di nomor pertama itu udah ada yang 32 sama 36 ini, ya kan? Ini kan selisihnya 4. Ya kan? Selisihnya 4, 32 sama 36. Berarti udah langsung kita pakai aja. Jadi kita pun dalam menjawab soal penalaran matematika, kita harus jeli juga lah melihat soal-soal sebelumnya supaya kita nggak ngitung lagi atau menghabiskan lebih banyak waktu. Jadi kalau misalkan selisih panjang dan lebar 4 meter, ini kita bisa simpulkan panjangnya adalah 36 dan lebarnya adalah 32. Ya. Nah, ini nih baru kita akan lumayan bingung. Cara menentukan banyak kursi gimana? Nah, mungkin yang ini akan saya gambar ulang. Semoga jadinya nggak makin membingungkan. Semoga ya. Nggak terlalu akurat, nggak apa-apa ya. Nah, jadi ini anggap ada kursi. Dan ini ada kursi lagi. Ada kursi lagi. Dan ini titik-titik itu artinya dia lanjut terus sampai kursi terakhir atau paling pojok. Ini juga ke bawah, itu nanti dia akan lanjut terus sampai kursi paling bawah. Dan ini berlaku semua ya. Ada kursi lagi, ada kursi lagi, dan ini pun nanti sampai kursi paling pojok semua lah pokoknya. Nah, katanya ini tuh jaraknya 1,7, yang ini jaraknya 1. Ya. Nah, sedangkan untuk di sebelah sini, ini jaraknya 1 dan ini jaraknya 1. Berarti kira-kira panjangan mana? Panjangan yang vertikal apa horizontal? Ini 1,7 sama 1, yang ini 1 sama 1. Berarti panjangan yang ini ya, yang tegak. Ya inilah pokoknya. Ini jadi panjang. Panjangnya itu nanti kita udah tentukan 36 dan ini jadi lebar 32. Ini saya gambarnya nggak terlalu akurat ya. Malah lebih panjang 32 daripada 36. Mohon maaf. Nah, sekarang kira-kira gimana caranya kita menentukan banyak kursi yang bisa kita taruh, yang bisa kita susun. Berarti kita harus menentukan dulu nih, sepanjang lebarnya ini, ya, itu kita bisa dapat berapa kursi. Jadi dari sini ke sini, itu nanti kita bisa dapat berapa kursi. Sama pun untuk panjangnya nanti dari sini ke sini, itu nanti kita dapat berapa kursi. Oke? Nah, cara menentukannya gimana? Kita berarti harus, nggak tahu sih caranya ini gimana, tapi kita coba pakai logika saja, logika sedikit. Kita berlogika, oke? Semoga sampai. Nah, ini kan satu meja itu 0,3 ya, dan jaraknya itu 0,25. Ini juga 0,3, ini juga 0,25. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa satu kursi itu butuh sebanyak ini nih, ya. Space atau ukuran yang dibutuhkan satu kursi itu 0,3 ditambah 0,25, artinya 0,55. Ini 0. Oke, gitu. Itu ukuran satu kursi yang dibutuhkan. Ya. Nah, dan satu hal lagi yang harus kita perhatikan, di kanan kiri itu tadi ada jedanya juga, ada ruang kosong di kanan sama di kiri. Kalau di lebar itu 1 sama 1. Nah, berarti dari sini nanti kita bisa cari. Misalkan di lebar dulu ya. Di lebar, itu kan lebarnya 32 meter. Saya ubah ke sentimeter jadi 3200. Ruang untuk kita bisa naruh kursi doang itu berarti udah dikurang sama kanan kiri. Oke? Kanan kiri itu tadi ada 1 meter, berarti dikurang 100 cm, dikurang 100 cm.
Nah, satu hal lagi nih yang penting banget. Misalkan kita anggap satu kursi tadi 0,55, ada satu hal yang harus kita perhatikan. Misalnya, anggaplah kursinya cuma ada 4, ya kan? Kursinya cuma ada 4, ini saya bikin di sini. Nah, kita simpulkan tadi bahwa ukuran yang diperlukan untuk satu kursi itu segini, ya. Panjang kursi sendiri dengan jarak antar kursinya sama, ini pun segini, ini pun segini. Nah, ternyata kursi yang paling pojok itu dia nggak dapet si jarak antar kursinya, ngerti nggak? Dapat nggak? Gitu loh pokoknya. Jadi karena kita tadi udah terlanjur menentukan jarak antar kursi itu 0,55, kita harus pakai ya 0,55, sedangkan si kursi paling pojok dia cuma 0,3. Caranya terus gimana dong kalau begitu? Berarti si kursi paling pojok ini nih, yang paling pojok-pojok ini, itu kita anggap nggak ada dulu. Kita kurang sama 0,3, kita kurang satu kursi. Jadi 30 cm. Begitu ya. Dan ini semua nanti dibagi sama ukuran yang diperlukan untuk satu kursi, yaitu si 0,5 meter atau 55 cm. Begitu. Nah, ini kalau kita hitung, nanti kita akan mendapatkan 54 hasilnya. Nah, lagi-lagi kita harus ingat, tadi kita anggap satu kursi nggak ada. Berarti di sini harus kita tambah 1. Jadi ada 55 kursi. Jadi Jadi untuk lebarnya kita bisa naruh 55 kursi nih dari pojok ke pojok. Oke, semoga bisa ngerti. Jadi kayak tadi yang saya bilang, kita nyari dulu area atau ya pokoknya berapa panjang sih yang bisa kita gunakan untuk naruh kursinya doang. Dan tadi karena kursi paling pojok dia sendirian nih, nggak dapat segininya nih, ya kan harusnya kursi 0,55, dia nggak dapat yang jarak antar kursinya ini loh, ya. Jadi kita harus anggap dia nggak ada dulu, begitu. Nah, sama untuk panjangnya, kita pun akan lakukan hal yang sama. Jadi panjang di sini kan panjangnya 36 ya, berarti 3600. Ini berarti kurangnya sama 1,7 atau 170 dikurang 100, sama nanti kursi yang paling bawah ini dia juga nggak dapat 0,25-nya, berarti kita anggap dia nggak ada lagi. Ya, dibagi yang dibutuhkan, panjang yang dibutuhkan untuk satu kursi 55. Ini nanti dapat hasilnya adalah 60. Ditambah 1 pastinya, jangan lupa. Berarti 61 kursi. Oke. Nah, berarti untuk lebarnya kita bisa naruh 55. Untuk panjangnya kita bisa naruh 61. Total cara nyarinya gimana? Ini tinggal dikali deh. Saya nggak tahu ini ngerjainnya di mana ya. Pokoknya ini sama ini tinggal dikali. Mereka dikali ya. Saya giniin aja. Mereka dikali, nanti hasilnya dapat 3355. Oke. Jadi ya percayalah kepada saya, ini satu-satunya soal yang susah. Semoga tadi logikanya nangkep. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, silahkan tulis saja di komentar kalau kalian mau atau berani. Lanjut aja ke nomor terakhir di episode kali ini. Katanya ada mobil bak yang bisa ngangkut 216 kursi sekali jalan. Nah, kira-kira butuh berapa kali jalan supaya kursi yang tadi udah kita tentukan jumlahnya itu ke bawah semua. Ya berarti ini otomatis aja lah ya. 3355 itu tinggal dibagi sama 216. Dan kalau misalkan kalian hitung, ini nanti hasilnya adalah 15,5. Nah, berarti itu berapa kali jalan? Itu berarti 16 kali jalan. Oke? Kok nggak 15 kali? Karena kalau 15 kali jalan doang itu masih ada 0,5-nya. Masih ada sisa kursi yang harus dibawa. Berarti harus 16 kali pengangkutan. Saya rasa kalian udah ya ngerti lah untuk itu. Oke, jadi itulah untuk soal tenda. Ini ngomong-ngomong soalnya juga diminta oleh salah satu penonton di komen. Semoga bisa mengerti dan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya pastinya. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.